Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berjumpa kembali dengan suara kesayangan kalian. Betul, suaranya Ibu Uhti. Bagaimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan apabila kalian yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dengan sembuh yang tiada sakit sesudahnya. Amin. Oke, masih bersemangat kan ya? Walaupun mungkin kalian akan membukanya pada siang hari ataupun malam hari ataupun pada saat kapanpun. Ibu harap semangatnya masih seperti semangat pada pagi hari. Semangat membara. Weh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ya. Udah siap? Kemarin kita belajar apa? Pertidaksamaan rasional, yes. Pakai shin. Pertidaksamaan rasional. Kita akan lanjut ke pertidaksamaan irasional. Oke. Tapi sebelum itu, untuk memudahkan kalian, Ibu pengen mancing. Ya biasanya kan mancing-mancing keributan, ya kan? Ibu akan pancing dulu dengan apa? Betul, kita akan pelajari materi tentang persamaan irasional terlebih dahulu ya. Oke, persamaan irasional. Kayak gimana sih? Definisinya kayak gimana? Kira-kira. Betul, persamaan ya gini ya. Persamaan irasional itu persamaan yang variabelnya di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar akar. Maksudnya gimana? Oke. Dari kata irrational. Irrational itu apa? Betul, ya di bawah akar. Kenapa dia tidak bisa ditarik keluar akar? Gini maksudnya, kalau misalkan ada berapa ya? Oke, akar 4. Akar 4 berapa kira-kira? Sama dengan 2. Nah, yang dimaksud dengan ditarik keluar akar itu kayak gini. Akar 4 ditarik jadi 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Kalau yang ini bukan merupakan persamaan irasional. Oke. Begini. Ya? Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Bahasa matematikanya ya. Lanjut. Bentuk umumnya kayak gimana, Bu? Ada 3 bentuk umum dari persamaan irasional ini. Yang pertama, bentuknya adalah akar fx sama dengan c. C apa dulu yang kalian pelajari? Apa? Betul, konstanta. Dengan syarat, nah ini syaratnya harus kalian penuhi. Fx itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Lebih dari sama dengan 0 itu kan berarti dia bilangan positif. Ya gak sih? Betul, yang di dalam akar itu harus positif bilangannya. Kenapa nggak boleh negatif, Bu? Kalau negatif, dia akan menghasilkan bilangan yang dinamakan imajiner. Ya, Ibu tulis di mana ya? Kalau fx-nya itu kurang dari atau sama dengan kurang dari 0 ya berarti ya. Wait, penghapusnya mana? Eraser. Ini baru. Menunya baru. Jadi Ibu masih meraba-raba ini. Kalau fx-nya kurang dari 0, maka dia adalah bilangan negatif. Saat bilangan negatif ada di dalam akar, maka dia dinamakan imajiner. Nulisnya gimana? Ini misalkan akar min ya. Min C misalkan ya. Ini dinamakan bilangan imajiner. Bu, kurang I. Kayak gini ya. Itu, makanya dia harus bernilai positif. Oke.
Dan konstantannya juga harus lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa dipahami? Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua juga sama. Juga sama apa, Bu? Syaratnya maksudnya. Jadi kalau misalkan ada bentuk soal yang akar fx sama dengan akar gx. Oke, syaratnya tetap sama. Ya, fx itu harus lebih dari sama dengan 0 dan gx juga harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Lalu, bentuk umum yang ketiga itu adalah bentuk umum akar dari fx sama dengan gx. Oke, kali ini gx-nya tidak ada di bawah akar. Oke, jadi dia fungsi yang bebas. Dengan syaratnya apa? Syaratnya tetap sama. Fx itu harus lebih dari sama dengan 0 dan gx juga lebih dari sama dengan 0. Dengan fx dan gx itu merupakan fungsi dari variabel x. Oke. Ini bentuk umumnya. Sampai sini ada sedikit gambaran. Sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita diperbanyak lagi pas saat kita membahas contohnya. Oke, sampai sini lanjut. Yuk, kita lanjut. Lanjutnya kemana? Sifat-sifatnya. Oke, sifat-sifatnya apa? Perhatikan di sini. Sifat bilangan di bawah tanda akar. Oke, sifatnya kayak gimana? Untuk setiap y lebih dari atau sama dengan 0, berlaku akar y lebih dari sama dengan 0. Artinya, jika akar y itu sama dengan x, maka x itu harus lebih dari atau sama dengan 0, dan kalau x kuadrat itu juga sama dengan y. Oke? Nanti sifat-sifat ini akan tertuang menjadi langkah-langkah yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan persamaan irasional. Jadi langkah-langkahnya itu berasal dari, betul, sifat-sifat. Berasal dari sifat. Kayak lagu. Aduh, fals lagi. Oke, sampai sini sifat-sifatnya ada gambaran ya. Kita ke langkah-langkah penyelesaian dari persamaan rasional. Yang pertama, oke, perhatikan, mengubah persamaan irasional ke bentuk umum persamaan irasional. Bentuk umumnya apa? Tadi, yang 3 itu. Jadi ruas kiri itu harus berbentuk akar. Oke. Yang kedua, menetapkan syarat bagi atau fungsi yang di akar harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Oke, di sini berarti apa? Betul, kalau misalkan ada akar fx, kayak gini ya, maka fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Ini fungsi, sifat yang pertama, ya nggak sih? Oke, lanjut. Yang ketiga, menetapkan syarat hasil penarikan akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Atau ruas kanan itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kayak gini, kalau misalkan ada sini fx sama dengan gx. Nah, kita berbicara gx. Nah, ini gx-nya yang harus lebih dari sama dengan 0. Syarat yang kedua. Oke. Syarat yang kedua. Maksudnya langkah yang ketiga. Oke, syarat yang pertama ini syarat yang kedua. Jika bentuk umumnya seperti ini, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang ketiga. Ibu, ternyata tadi ngelinglung. Ya, karena merasa syarat yang pertama itu pasti sudah dipenuhi ya. Tapi jangan gitu, gak boleh sombong ya. Sombong amat ya. Gak boleh sombong. Oke, syarat yang keempat itu dengan menghilangkan tanda akar. Menghilangkan tanda akar dengan apa? Menguadratkan kedua ruas. Ini sama seperti syarat sifat yang apa? Betul, saat x kuadrat itu sama dengan y. X kuadrat dari mana? Dari hasil penguadratan. Akar y sama dengan x. Hilang menjadi, ya udah gini tulis ya. Terkadang kalian
Kalau cuman kata-kata bingung, ya nggak sih? Di bawahnya boleh? Boleh ya. Misal, ini Ibu ambilkan dari sifat ya. Akar Y sama dengan X. Oke, maka kita kuadratkan kedua ruas. Akarnya hilang, X-nya kuadrat. Gini ya, gambarannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut. Langkah yang kelima, menentukan penyelesaian akibat dari kedua ruas yang dikuadratkan. Oke. Setelah itu, baru kita menentukan irisan penyelesaian dari langkah 2, 3, dan 5. Jika sudah, maka betul memeriksa penyelesaian yang diperoleh pada persamaan semula. Pada pertidaksamaan semula, betul, karena ini bentuk pertidaksamaan ya, ada tanda ketidaksamaan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke mana? Ke Jakarta, ya nggak sih? Jakarta Boy, yang jauh dong Bu. Kemana? Ya udah, alun-alun aja ya. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Oke, Ibu sudah siapkan contohnya sebentar. Sepertinya ini tulisannya. Nah, kan benar contohnya terakhir. Ada dua contoh yang akan Ibu berikan ke kalian. Oke, yang nomor 1, tentukan penyelesaian persamaan irasional berikut. Nomor 1, akar dari X kuadrat min X min 2 sama dengan 2. Nah, oke. Nanti kita identifikasi ya. Terus, yang kedua, akar dari 7 min X sama dengan X plus 5. Baiklah, kita jawab ya. Pakai kuning kali ya. Supaya apa? Oke, jawab. Kita akan menjawab nomor 1. Akar X kuadrat min X min 2. Oke, ini karena menunya baru ya. Jadi, Masya Allah. Susah banget. Permisi. Kumaha kia. Ini nggak bisa. Oke. Mohon maaf ya, Ibu agak katro. 2 sama dengan 2. Kita identifikasi terlebih dahulu. Cuy. Andwe. Kemana? Oke. Karena ini bentuk umumnya itu apa? Betul. Yang pertama ya, berarti fx sama dengan c. Ya nggak sih? Ini fx, yang ini c. Oke. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan cara apa? Betul, langkah-langkah yang pertama. Perhatikan, langkah yang pertama tadi itu apa? Betul, ini sudah menjadi bentuk umum belum? Dari persamaan irasional. Sudah ya, karena sudah ini. Oke, sudah menjadi bentuk umum. Setelah itu, berarti kita langsung saja ke betul. Syarat yang kedua itu apa? Yang ada, ini syarat akar ya. Yang ada di bawah akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kayak gini. Berarti fx harus lebih dari atau sama dengan 0. Fx yang mana? Ini yang ada dalam akar. Yuk, x kuadrat min x min 2 lebih dari sama dengan 0. Lalu setelah ini apa? Diapain? Ayo. Difaktorkan. Oke? Makanya kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas ya tentang persamaan kuadrat. Supaya apa? Betul, supaya kalian ingat. Ding. Yuk, ini gimana ini? Difaktorkan. Oke, perkalian yang menghasilkan min 2 itu berapa dengan berapa? Betul, 2 dan 1.
tapi udah ada minnya. Berarti salah satu itu berarti min, bilangan negatif. Yang negatif berapa? Lihat tanda X-nya. Betul, X-nya itu bertanda min, berarti apa? Bilangan yang terbesar yang min. Berarti di sini apa? X min 2, satunya X plus 1. Begini ya, lebih dari sama dengan 0. Oke. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah itu gimana? Kita pakai pembuat 0. Untuk apa? Betul. Untuk membuat garis bilangannya ya. Pembuat 0. Pembuat 0-nya kayak gimana? Berarti kayak gini. X min 2 kalikan X plus 1. Karena pembuat 0, jadi ini sama dengan 0. Oke, berarti ini menjadi X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Pindah ruas. Min pindah ruas jadi plus. Good. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan plus pindah ruas jadi sip. Min 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Mana ya? Di bawahnya apa di mana? Bawahnya lah. Seret. Kayak gini ya. Nah, di sini berarti coba perhatikan. Ini ada tanda sama dengannya. Berarti kita buat 2 bulatan kosong. Penuh ya, bukan kosong. Penuh. Min 1 dan berapa? 2. Oh, sepertinya ini terlalu ke bawah ya. Sebentar ya, gengs. Kita pindah ke atas aja ya. Ya, takutnya nyenggol. Yuk, ke atas yuk. Oke, ini ke atas ya. Seret. Kita bikin garis bilangan. Bulatan penuh 2. Di sini min 1, yang satunya 2. Oke, kita tentukan tanda ininya dimasukkan ke pembuat 0. Ya, udah pakai merah ya. Oke. Perhatikan di sini. Sebelah kiri dari min 1 ada angka berapa? Betul, ada angka min 2, min 3, dan seterusnya. Kita ambil min 2 ya. Ini untuk menentukan tandanya, dia min atau plus. Saat X sama dengan min 2, kita masukkan ke pembuat 0-nya. Gantikan X dengan angka min 2. Min 2 kali min 2 plus 1. Kita lihat tandanya. Perhatikan di sini, min 2, berarti min 4. Min 4 negatif atau positif? Positif atau negatif? Negatif. Sip. Oke. Satunya, min 2 plus 1. Min 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Min 1 itu berarti positif atau negatif? Negatif. Min kali min sama dengan plus. Berarti yang di sini positif. Oke. Sekarang, yang tengah nih. Min 1 dengan 2. Ada angka berapa aja? 0 dan 1. Untuk bilangan bulat ya. Maka kita ambil yang paling mudah. Angka 0. Oke. Masukkan ke pembuat 0-nya. Berarti 0 dikurang 2 kali 0 ditambah 1. 0 dikurang 2 berapa? Min 2. Min ya. Min kita gunakan. Terus satunya 0 ditambah 1. Betul. 1. Positif. Berarti min kali plus min. Berarti di sini min. Gitu ya. Lalu sampingnya. Setelah angka 2 itu ada angka berapa? Yes, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita pakai angka 3 lah ya. Boleh ya. Kalian boleh menggunakan angka berapapun yang mudah menurut kalian. Tapi Ibu mohon jangan persulit hidup kalian. Ya. Oke. 3 dikurang 2 kali 3 ditambah 1. Oke, 3 dikurang 2 berapa? 1. 1 bilangan negatif atau positif?
Positif, good. Kemudian kita kalikan dengan 3 ditambah 1, 4. 4 itu bilangan positif atau negatif? Positif, good. Plus kali plus, hasilnya plus. Sip. Nah, selanjutnya kita pakai yang mana nih? Kita lihat. Ini lebih dari atau sama dengan. Berarti dia adalah bilangan positif. Oke, dia ke kiri, dan ke kanan. Seperti ini. Oke, berarti syaratnya terpenuhi. Pakai mana ya? Kuning kembali. Oke. Syarat akar terpenuhi. Oke. Syarat akarnya terpenuhi. Yang memenuhi berarti kayak gini ya. Yang memenuhi adalah apa ini? Betul, X berada di sebelah kiri dari min 1 berarti kurang dari sama dengan min 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Atau X itu harus berada di sebelah kanan. Sebelah kanan berarti apa? Betul, lebih dari atau sama dengan 2. Sampai sini untuk syarat akar bisa dipahami? Oke. Syarat yang ketiga itu apa? Syarat hasil. Hasilnya ini cuman konstanta. Dia sudah lebih dari atau sama dengan 2. Oke, kalau begitu kita langsung ke syarat yang keempat. Itu apa? Kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Oke. Kedua ruas. Oke. Ini untuk apa? Menghilangkan akar. Yuk, kuadratin yuk. Oke, mana ini? Akar X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 2. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Oke. Kuadratin Bu, yuk. Akar X kuadrat min X min 2. Kita kuadratkan sama dengan yang 2 juga kita kuadratkan. Begini. Oke. Yuk. Selesaiin. Akar dikuadratkan berarti tinggal hasilnya betul yang di dalam akar. Ada yang masih bingung? Bu, kenapa? Nanti kalau ada yang bingung, sok silakan tanya ke Ibu ya. Ibu nanti akan bantu menjelaskan. 2 dikuadratkan berapa hasilnya? 4. Oke. Setelah itu kita satukan. Ya, kasihan 4-nya sendirian. Pindah ke sebelah kiri ya. Oke. X kuadrat min X min 2. 4 pindah ruas jadi betul. Min 4 sama dengan 0. Oke, karena sudah pindah jadi tinggal 0. Berarti berapa nih kalau kita hitung? X kuadrat min berapa? X min berapa ini? Min 2 min 4. Min 6 ya. Oke. Sama dengan 0. Nah, yuk selesaiin yuk. Gimana kita faktorin ya? Oke. Berapa ini? Dikalikan hasilnya min 6. Ada 1 dan 6 dan satu lagi? Betul, 2 dan 3. Pakai selisihnya 1, berarti kita pakai 2 dan 3 ya. Minnya yang di mana? Yang di mana minnya? Yang di 6. Kok yang di 6? Yang di 3 maksudnya. Yo, berarti X plus 2. Oke, kalikan X min 3. Sama dengan 0. Oke, yuk selesaiin. X-nya berapa? Langsung aja ya. X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Atau X sama dengan berapa? X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Oke? Nah, yuk dari sini min 2 dengan 3, kita lihat. Lihatnya kemana? Lihat ke syarat. Oke, kasih itu ya. Oke, lalu kita lihat ke syaratnya.
syarat kuadrat. Kok kuadrat? Syarat akar maksudnya. Syarat akar dan syarat hasil nanti dilihat ya. Dan syarat hasil. Oke, syarat hasil. Syarat hasilnya itu tadi apa? Ini sudah lebih dari 2 ya. Lebih dari sama dengan 0. Maksudnya itu. Oke, lihat. Perhatikan di sini. Min 2 itu memenuhi nggak? Dia berada di sini nggak? Di sebelah sini berada nggak? Min 2. Iya, betul. Maka min 2 juga memenuhi. Oke, centang. Lalu 3. Perhatikan di sini, apakah 3 berada di sebelah kanan dari 2? 3 lebih dari 2? Betul. Berarti 3 itu memenuhi. Oke? Kita bikin kesimpulan. Jadi, gini ya. Jadi, penyelesaiannya. Penyelesaian. Kayak gini ya. Persamaan. Aduh, ini nggak langsung muncul jadinya. Persamaan. Apa? Soalnya ditulis. X kuadrat min X min 2 sama dengan 2 adalah berapa? Betul. X sama dengan min 2 kayak gini. Oke, bawahnya ada minimalis sekali atau X sama dengan 3. Oke, sampai sini bisa dipenuhi. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke. Baiklah, yuk kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, Ibu sudah tuliskan. Nah, perhatikan di sini. Kita cek dulu yuk. Dia sudah menjadi bentuk umum belum sih? Ternyata sudah. Kenapa? Karena bentuk umumnya, ini berarti bentuk umum yang ketiga. Akar dari fx sama dengan gx. Oke, berarti kita langsung jawab menjadi bentuk langkah yang kedua. Aduh, permisi. Jawab. Oke, langsung ke betul. Syarat yang kedua itu apa? Kayak gini ya. Syarat akar. Nah, syarat akarnya kayak gimana? Yang ada di dalam akar harus lebih dari sama dengan? Betul. Yo. Syarat akar berarti langsung atau Ibu kasih fx sama dengan? Yaudah, Ibu kasih fx lah ya. Fx lebih dari sama dengan 0. Fx-nya mana? Ini fx. Oke, ini fx-nya. Yang ini gx-nya. Ini ya. Yo, fx-nya berapa ini? 7 min x. 7 min x lebih dari sama dengan 0. Berarti min x lebih dari sama dengan 7. Pindah ruas jadi min 7. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah ini min nih. Berarti kita akan kalikan kedua ruas dengan bilangan positif. Dengan bilangan negatif untuk menghasilkan bilangan yang positif. Yuk, kali min. Berarti tinggal x. Kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Oke, min 7 kali min 7. Kayak gini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Berarti di sini kurang bawah, Bu. Kurang bawah, cuy. Oke. Jadi lebih cepat ini. Alhamdulillah ya. Berarti 7 ada di mana? Sinilah ya. Oke, 7. Berarti untuk syarat akar, dia harus lebih dari 7. Karena sendirian, berarti kita pakai yang gini ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, terus syarat yang ketiga. Dia ada hasilnya. Ini namanya syarat hasil. Syarat hasil itu apa? Ini.
Gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Syarat hasil penarikan akar. Udah tulis ya, syarat hasil penarikan akar. Oke, sampai sini bisa dipahami? Yuk, Gx-nya mana? Ini dia. X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan? Betul, min 5. Oke, kita bikin garis bilangannya. Berarti di sini min 5 ya posisinya. Lebih dari berarti ke kanan. Oke, berarti dia juga harus memenuhi ini. Oke, kalau ini sudah, yuk kita ke betul langkah yang keempat, yaitu sip, menghilangkan akar dengan kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Oke. Akar 7 min X sama dengan X plus 5. Yuk kuadratin. Berarti yang ini 7 min X. Kita kuadratkan yang samping juga. X plus 5. Kayak gini. Oke, kita sudah menguadratkan kedua ruas. Tentukan hasilnya yuk. Berapa ini? 7 min X. Oke. Sama dengan berapa? Kita kuadratin. Oke. Pakai manual. Nih ya. Itu sama saja X plus 5 kuadrat itu sama saja X plus 5 kali X plus 5. Sampai sini bisa dipahami ya? Kita tinggal kalikan. Oke. Hasilnya berapa? Tapi ada cara cepatnya nih. Coba perhatikan ya. X plus 5 dikuadratkan. Cara yang pertama, yuk sekalian ditulis hasilnya. Pertama, perhatikan. X kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Oke. Terus ditambah 2. Ini 2 ya. 2 kali X berapa? 2X. Terus kalikan 5. 2X kali 5 berapa? 2 kali 5, 10. Berarti sini plus 10X. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Yang terakhir, 5 kita kuadratkan. 5 kali 5, 25. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Setelah itu apa? Satukan. Yuk, satuin. Satukan. Boleh kita pindah ruas, tapi minnya juga diperhatikan ya. Oke. Ceritanya kita sudah pindah, tapi posisinya dia sudah positif. X plus 10. X plus 25. Jangan lupa ini pindah ruas, jadinya min 7 plus X. Oke, sama dengan 0. Ya, hati-hati masalah pindah ruas. Yuk, kita selesaikan. X kuadrat. Ini 10X plus X. Berarti plus 11X. Nah, di sini. 25 dikurang 7 berapa? Betul. Plus 18. Sama dengan 0. Faktorin yuk, faktorin. Perkalian yang menghasilkan 18 berapa aja? Perkalian yang menghasilkan 18. Belum, Bu. Oke. Perkalian yang menghasilkan 18. Berapa? Oke, 1 kali 18. Terus 2 kali 9. Ada lagi 3 kali 6. Oke, ini positif semua. Nah, berarti yang dijumlahkan hasilnya 11. 1 tambah 18 berapa hasilnya? 19. 2 tambah 9 berapa? 11. Terus 3 tambah 6 berapa? 9. Yang menghasilkan 11. Berarti kita gunakan angka 2 dan 9. Gitu? Oke. Yuk. Berarti X plus 2 dan kalikan X plus 9.
sama dengan 0. Oke, berarti di sini betul. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Atau X plus 9 sama dengan 0. X sama dengan min 9. Oke. Nah, yuk kita perhatikan di sini angka min 2 dengan min 9. Mana sih yang memenuhi? Kira-kira mana? Oke, kita pakai biru ya. Kita iriskan dulu. Yuk, kita pindah hasil dari ini. Kita gabung jadi 1. Berarti di sini min 5. Yang di sini 7. Dia lebih dari min 5, tapi dia harus kurang dari 7 apa lebih dari 7? Kurang dari, Bu. Oh. Ibu Malina. Oh ya, maaf ya. Berarti ini ada yang keliru. Mohon maaf. Oke. Rubah. Dia ke kiri. Mohon maaf. Gini nih. Ya, sering oleng. Kalau ibu keliru. Kalau misalkan ibu keliru, mohon diluruskan ya. Bu, ini sebetulnya hasilnya ini, kayak gitu. Oke? Nah, ini seperti ini. Dia kurang dari 7, tapi lebih dari min 5. Kita lihat nih, yang kuadratkan kedua ruas, hasilnya gimana? Coba perhatikan. Min 2 ada di sini enggak? Betul, berarti ini memenuhi. Min 9 gimana? Tidak, karena dia kurang dari min 5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, yuk bikin kesimpulan yuk. Oke, jadi penyelesaian ini ya. Jadi penyelesaian dari persamaan berapa ini? Akar 7 min X sama dengan X plus 5. Oke. Yang memenuhi bener gak nih? Oh ya. Yang memenuhi adalah berapa? Betul. X sama dengan min 2. Sudah sampai sini, Dok. Begitu? Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, silahkan dicatat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang langsung masuk ke ketidaksamaan irasional. Begitu nggih? Baiklah. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang persamaan irasional. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik juga. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Ibu rasa cukup, nggih? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.